Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira bagaimana tentang cintamu ke depannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Kalian bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, tentang cinta, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu dimana tentang cinta. Wah, ini bahaya nih ya, bicara tentang cinta ya. Energinya kenapa saya bilang bahaya? Karena saya merasakan energi yang kuat ya, tentang cinta. Wah, di sini ada Ace of Swords, ada The High Priestess, dan ada The Hierophant ya. Oke, di sini entah kamu entah dia ya, ini energinya bisa terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Karena di sini tentang cinta yang mana berusaha untuk menutup diri. Ada beberapa yang mungkin kondisinya antara kamu dan dirinya yang mana sebenarnya sudah saling kenal, sudah saling nyaman, tetapi belum mengungkapkan rasa cinta. Ataupun mungkin kondisinya ingin mengungkapkan, tetapi ya gimana ya, bingung juga. Karena mau mulai dari mana, terus juga siapa yang mau memulai. Di sini ada falling in love ya. Mungkin kemarin-kemarin ada beberapa yang membuatmu terluka, membuatmu sakit hati ya, ataupun dirinya gitu ya, sehingga masih ada trauma dan luka batin di benak masing-masing, sehingga masih memilih diam, bungkam, dan ya berusaha untuk menenangkan diri ya. Berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan ya yang paling utama adalah berusaha untuk menyembuhkan luka batin. Ada beberapa yang ingin menutup diri dari cinta. Ibaratkan ya udah, masa saya sudah berlalu lah, nggak usah mau cinta-cintaan atau cinta-cinta monyet gitu kan. Tetapi ya tiba-tiba sosok dia datang, hadir dalam hidupmu ya. Akhirnya kamu merasakan falling in love lagi, dimana kemarin kamu sudah berusaha untuk, saya tidak akan percaya akan cinta dan saya nggak mau lagi jatuh cinta ya. Nah ini jadi ya berusaha untuk tenang aja gitu, tetapi hati ini kok merasa dak dikduk gitu lihat dirinya ya, atau dia yang dak dikduk lihat dirimu gitu. Karena mungkin tatapan yang begitu tajam, pesona yang betul-betul membuatnya kagum, cara bicara dan energi, dia merasa nyaman bersamamu ya. Di sini mungkin sudah berkenalan ya, dan kamu pun merasakan hal yang sama, di mana ada getaran hati, getaran jiwa yang mana inginkan hadirmu. Tetapi ya ini ada kendala ya. Kendalanya apa ya? Mungkin tadi trauma dan luka batin, sehingga masih ingin sendiri, belum ingin mengizinkan siapapun masuk, takut nanti salah pilih lagi.
ataupun mungkin kondisinya juga ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, dan ya lain-lain, sehingga ya takut nanti pisah putus karena keadaan. Ya mungkin tidak direstui orang tua, ataupun mungkin ya karena situasi dan kondisi negara tempat tinggal gitu, harus dokumennya diurus, nggak mau ribet, nggak mau repot ya. Ataupun mungkin masa lalu ya, mungkin dia sudah punya anak, mungkin dia sudah punya suami istri ya, ataupun mungkin kondisinya duda atau janda gitu ya. Terus gimana nanti anaknya mau terima aku tidak gitu, ataupun mungkin kondisinya ya nggak bisa, dia masih mempunyai pasangan gitu, walaupun mungkin kondisinya ya renggang dengan pasangannya, tetapi kan masih mempunyai pasangan. Ataupun mungkin dia belum cerai resmi negara, ya tetap aja masih mempunyai pasangan gitu. Jadi belum bisa belum bisa untuk di 100% gitu untuk mau maju memperjuangkan gitu. Jadi seolah-olah tidak memperjuangkan padahal ingin gitu, dan berusaha juga untuk lebih tenangkan diri agar hidup juga lebih tenang. Tetapi ya dia merasa bahwa koneksi antara kalian itu beda gitu. Dia kayak macam ingin melupakan tapi tiba nggak susah gitu. Kamu selalu ada di benaknya, kamu selalu ada di bayangnya gitu. Dan berusaha untuk melupakan malah tambah kangen. Berusaha untuk bertahan dengan kehidupan yang rumit juga ya, nanti sedih juga gitu. Artinya mau mengungkapkan cinta tiba-tiba dia tolak ya sedih, ataupun kondisinya bersama juga tetapi banyak halangan, hambatan, rintangan ya tadi ya, antara orang tua, perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya, ataupun keuangan, kasta, dan lain-lain, yang sehingga takutnya nanti ke depan malah tertekan secara mental ya dari publik, dari lingkungan, sehingga ya udah deh saya diam aja, ya udah deh memendam rasa rindu cinta ini di dalam hati aja. Ya seperti gitu. Jadi banyak keraguan yang timbul dari hati untuk memulai cinta. Tetapi ya tidak bisa berbohong bahwa aku menginginkan hadirmu. Nah ini ya, jadi dia merasa bahwa kamu itu sosok yang selama ini dia cari, selama ini dia ingin impi-impikan ya. Tetapi pada saat kamu ada diberikan kepadanya, artinya dekat dengannya, malah banyak keraguan gitu. Jadi dia bingung ya, ini gimana nih hubungan, dan ya bingung aja. Dia hidup kok serumit ini untuk percintaan gitu ya. Sehingga dia memilih diam kenapa? Bukan karena mengabaikanmu, bukan karena tidak menginginkanmu, tapi diam karena bingung harus melakukan apa. Dan saya merasakan juga energinya di sini ya, dia lebih ingin kamu berjuang juga untuknya, membuktikan cinta padanya, bukan hanya sekedar cinta yang palsu, bukan hanya sekedar cinta yang kalau dibilang cinta yang manis di awal aja gitu. Takutnya memberikan harapan tetapi tidak abadi, tidak dari hati ya. Jadi dia lebih memilih diam, dan ya sudah, saya memendam ini sendiri. Sebenarnya dia mau mengungkapkan cinta kepadamu ya, saya merasakan energinya di sini. Dia ingin mengejar nih ya, dimana ada Knight of Sword. Tetapi dia bingung ya, mengejarnya nih gimana nih, saya punya amunisi apa ini ya. Mungkin muka pas-pasan, atau muka juga ganteng tapi mungkin kurang duit, atau tadi kasta, atau ya ada perbedaan agama juga, atau gimana, atau macam-macam lah. Kalaupun mungkin semua sama ya, mungkin latar belakang masa lalu ya. Apa yang harus saya persembahkan supaya kamu bisa terima, ataupun keluargamu terima nantinya. Karena takutnya kamu terima, ujung-ujungnya keluarga gak terima. Karena dia ini orangnya
bukan untuk yang bermain-main, dia mau yang betul-betul pasti, betul-betul ingin bersama gitu. Dan ya semoga kamu mengerti perasaannya gitu. Cuman nih orang ini saya merasakan energinya dia memang sudah mengagumimu dari lama ya. Ini bisa orang yang kamu cuekin gitu ya, tapi ternyata dia memperhatikanmu gitu. Jadi dia nggak terlalu, pas dekat dengan kamu dia nggak perlu mulai dari awal lagi menyelidiki bibit-bibit bobot kamu gitu, karena dia udah tahu gitu. Cuman kan dia diam pendam gitu. Tetapi pada saat sudah bersama ya, dia udah tahu latar belakang kamu tuh udah kayak gimana. Jadi dia nggak kaget-kaget lagi untuk wah ini gimana nih nanti aku begini gitu. Dia nggak, dia sudah tahu walaupun diam. Dia ingin katakan cinta kepadamu, tetapi ya kamu juga berjuang dong. Kamu flat aja sih soalnya, padahal dia udah memberikan sinyal-sinyal tapi kayak flat gitu ya. Kamu hanya menggoda dan tergoda ataupun diam aja. Menggoda dan tergoda ini artinya membalas ya. Macam contoh dia buat hal-hal lucu, kamu tertawa, tersenyum. Kadang-kadang dia chat kamu ya, kamu juga ya balas dengan balasan yang nyaman buat dirinya. Ataupun kamu tersenyum, itu sudah membuatnya kelepek-kelepek. Ataupun tatapan matamu tuh sudah membuatnya kelepek-kelepek. Nah ini jadi ya mau bagaimana lagi, ini bukan bicara tentang jatuh cinta yang biasa, tapi betul-betul jatuh cinta yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena di awal tadi saya bilang, entah kamu entah dia sudah berusaha untuk menutup diri dari cinta-cintaan, ingin fokus ke karir aja. Dia muncul ataupun kamu muncul ke hadapannya, memberikan harapan cinta itu lagi gitu. Dimana aduh kok cinta-cintaan lagi ya, tapi aku rindu kamu gitu. Aku nggak mau kamu mencintaiku, tapi kenapa kamu memberikan aku ruang untuk dicintai gitu ya. Macam contoh nih, ya udah saya sudah nggak make up gitu ya. Saya sudah nggak make, ini kalau mungkin wanita ya, saya nggak make up, terus mungkin badanku juga nggak putih-putih amat ya kan, standar Indonesia kan putih bening kinclong ya, ya pokoknya dekil lah ya. Terus mungkin gemuk apa gitu ya, pokoknya sudah nggak mau urus sendiri lah ya, seolah-olah ya siapa yang mau suka saya mau jadi diri sendiri gitu. Tapi ada yang suka gitu, dan aku pun juga suka kamu gitu, kamu tuh tipe aku gitu. Nah ini contoh ya. Jadi wah berarti memang dia suka saya gitu. Apa adanya diriku gitu. Sedangkan yang kemarin mungkin kamu gym ya, terus bikin body seksi, bikin apa badan six pack kalau cowok ya, terus wah kalau cewek make up luar biasa dari ujung kepala ya, dari rambut sampai bibir merah merona ya, tapi dapatnya yang menyenyakan gitu. Ini ya kamu tampil apa adanya, percaya diri dengan kondisi kamu apa adanya, ya dia ada gitu. Jadi kayak seolah-olah saya sudah berusaha untuk ya siapa sih yang mau gitu, tapi ternyata ada. Dan ya diam aja gitu, bersyukur ada yang menyukai di kondisi ya kamu lagi kondisi seperti gini. Nah, tapi kamu masih waspada juga ya. Ada beberapa yang mungkin saya lihat di sini energinya waspada karena takut juga. Ya mungkin cuman karena dia kesepian dia datang menggoda-goda, ataupun ada anggapan bahwa ya cuman mungkin karena persinggahan saja ya, ataupun karena tadi kesepian, ataupun mungkin jangan sampai dia seperti yang dulu ya, haus pujian dan mau memanfaatkan. Nah ini jadi kamu berpikir secara logika di mana ya jangan sampai dapat seseorang yang seperti masa lalu, yang hanya memanfaatkan, yang hanya persinggahan, yang hanya karena lagi butuh teman curhat dia datang. Nah ini ya, jadi ya takut aja. Tetapi sebenarnya
dirinya sebenarnya ini serius ya kalau saya lihat ya, untuk memperjuangkan kamu gitu. Tapi kamunya tuh yang kayak macam pasti menutup diri gitu. Makanya dia diam. Karena seolah-olah tidak diberikan ruang dari dirimu, yang mana ya mungkin dia anggap kamu contoh kakak adik ya, atau teman gitu. Padahal sebenarnya dia ingin lebih. Dia lagi memandangimu dari kejauhan nih. Kapan ya kamu memberikan saya sinyal-sinyal untuk saya maju gitu? Apakah memang saya cuman adik? Apakah saya cuman kakak? Apakah saya cuman senior? Apakah saya cuman dianggap teman ya? Padahal kita udah romantisan, mesra-mesraan gitu. Ya sudah gitu aja. Ya kalau memang kamu mau sebatas itu ya sudah, nggak bisa dipaksakan juga. Nah ini sebenarnya ada harapan nih ya, tetapi dia merasa bahwa kamu tuh kayak diam, flat, dan bicaranya nggak apa nggak kemayu gitu ya, kayak macam tegas gitu ya, langsung titik to the point ya. Mungkin dia chat kamu ya, mungkin lama baru dibalas ya, atau mungkin dia chatnya panjang, kamu cuman jawab iya tidak jawabnya titik langsung ya, to the point ya. Jadi dia merasa bahwa kayaknya dia nggak inginkan aku deh gitu ya. Jadi dia udah mentalnya down duluan karena dia merasa bahwa ya kamu nggak menginginkanku. Jadi kalaupun mungkin kondisinya di sini ada the strike ya, dia sebenarnya tuh anggap kamu ya sudah, kamu anggap saya teman ya saya juga anggap kamu teman gitu. Padahal saya ingin lebih. Ini dia ada drama di mana dia ingin lebih, tetapi tidak diberikan kesempatan dari dirimu. Kenapa? Karena ya tadi bahasa kamu langsung ketas-ketus, ataupun mungkin kamu cuek, ataupun ya dia merasa bahwa dia yang berjuang sendiri dalam cinta ini gitu. Jadi ya gimana dong, ya sudah deh saya sadar diri, mungkin kamu nggak mau, akhirnya dia mengundurkan diri. Atau dia malu sendiri dan ya sudah pergi gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya inginkan kamu. Hatinya mau kamu datang, hadir masuk dalam hidupnya. Yang mana selama ini ya dia tutup. Tiba-tiba ada kamu ya dia buka lagi. Tapi ternyata kamu orangnya susah untuk digapai menurutnya gitu. Dia bingung juga mau pakai bahasa apa supaya kamu ngeh bahwa dia suka kamu, dia cinta kamu gitu. Tapi malah kamu menjauh gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kamu mendekat, memberikan harapan pada saat udah mau move on. Ujung-ujungnya dia balik lagi, gagal move on. Ya. Tiba-tiba kamu ghosting lagi, menghilang lagi. Patah hati lagi dia ya. Atau ini bisa di kamu ya. Kamu sudah menghindar, dia datang. Ya. Pada saat kamu mulai kejar dia, dia pergi ya. Ini orang ini kayak gimana gitu ya, kamu pikirnya ini orang ini sebenarnya mempermainkan atau gimana ya. Tapi ya sudahlah, kalau memang dia mau ya pasti dia berjuang, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Jadi ya itu sama-sama ingin berjuang, dimana kamu menunggu, dia menunggu, jadi siapa yang mau maju? Bingung ya. Ya makanya kondisinya sekarang lagi stuck, dimana ingin katakan cinta tetapi bungkam, memilih untuk diam karena ya takut belum siap, ataukah takut cinta bertepuk sebelah tangan, ataukah apa ya pokoknya intinya saya merasakan energinya dia sebenarnya ingin membahagiakanmu, tetapi kalau kehadirannya tidak membuatmu bahagia ya dia pilih mundur, itu menurutnya ya. Kalaupun mungkin kondisinya dia terluka ya karena pergi dari dirimu, tetapi kalau itu yang membuatmu bahagia ya dia rela gitu. Dan ini kondisinya saat ini dimana dia lagi tersiksa karena menahan rindu. Rindu untuk bersamamu gitu ya. Dan ya berharap kamu bisa mengerti akan dirinya, mengerti akan perasaannya, mengerti akan keadaannya ya. Jadi ya kondisi saat ini dalam cinta, dimana dirinya ingin katakan cinta walaupun dalam diam. Semoga telepati bisa mengantarkan pesan-pesan cintaku kepadamu lewat mimpi ya. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang aku tidur ya, semoga ya kamu bisa mengerti diriku dan perasaanku, dan ya kamu
datang menjemput cintaku gitu. Aku lagi menunggu nih gitu. Ya. Seolah-olah kayak tidur gitu. Semoga kamu, ibaratkan dia kayak macam main telepati atau vibrasi gitu ya. Kayak macam ya semoga tersampaikanlah pesan ini kepada kamu gitu ya. Nggak tahu tersampaikan atau tidak, ya sudah, tiap malam dia kayak macam membayangkan kamu, seolah-olah kamu tuh sudah ada di sampingnya. Dia berbicara dari hati ke hati walaupun hanya angan, dan semoga ya berharap kamu bisa di sana bisa merasakan itu dan mau berjuang untuknya juga. Wah, gitu ya. Jadi kondisi cinta yang sulit untuk diungkapkan saat ini. Dia naksir atau kamu yang naksir dia, ini bisa energinya terbolak-terbalik ya. Kamu naksir dia tapi sulit untuk mengungkapkan karena situasi dan kondisi yang tadi saya bilang di awal, ya. Ataupun mungkin kondisinya juga ya masih ada trauma. Jadi lebih ingin sendiri, mau melihat siapa yang berjuang. Tidak mau berjuang, ujung-ujungnya capek sendiri, ya. Ujung-ujungnya berjuang ujung-ujungnya dia pergi, ya, atau pengkhianatan atau memanfaatkan. Nah ini nggak mau. Jadi lebih memilih ya sudah, siapa yang mau berjuang untukku, saya nggak mau berjuang lagi, udah capek, lelah, saya mau diam aja. Saya mau diam aja di tempat menjadi penonton. Siapa yang berjuang untukku ya nanti lihat kamu lolos seleksi atau tidak. Yang pastinya saat ini saya istirahat dulu karena kelelahan, karena mengejar seseorang di masa lalu yang akhirnya disia-siakan. Nah itu ya, jadi ya dia mau melihat keberanianmu ya, kalau seandainya memang kamu mau bersamanya gitu. Tapi kalaupun mungkin kondisinya dia akan maju ya, kalaupun mungkin kamu memberikan sinyal-sinyal. Nah ini ada dua ya. Kalau mungkin cewek lebih banyak menunggu ya, karena energinya banyak energi feminim. Jadi mungkin kalau cewek banyak menunggu, kalau cowok ya lagi menahan rindu dan berdrama untuk tetap kelihatan waras. Padahal sebenarnya hati dan pikirannya udah nggak waras karena memikirkanmu, tetapi berdrama bahwa saya harus waras. Ya, seolah-olah saya biasa-biasa aja tanpamu. Padahal sebenarnya sangat-sangat tertekan, sangat-sangat rindu mendalam yang mana ya jauh dari dirimu. Seperti gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisi dia ingin katakan cinta, ya, tetapi masih bungkam ya. Berusaha untuk semoga kamu bisa mendengarkan isi hatinya dan memberikan sinyal-sinyal untuk dia berjuang maju ke depan gitu. Ataupun kalau cewek ya berusaha untuk ayo perjuangkan aku, kamu datang dong. Ya, jadi ya tunggu, masih menunggu siapa yang memberanikan diri untuk duluan mengungkapkan cinta. Kalaupun mungkin dia cowok, ya dia juga ingin diperjuangkan. Betul tidak para cowok yang lagi mendengar ya? Bukan hanya cowok saja yang berjuang katakan cinta. Kalau cewek mau katakan cinta juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang saya lihat energinya cowok masih diam ya. Tetapi kalau untuk cewek energinya yang feminim energi di sini lebih memilih menunggu. Nah ini sekarang kondisinya kamu di mana? Kamu di kondisi menunggu atau kondisi menunggu sinyal-sinyal dia baru kamu bergerak ya? Di mana posisimu kamu bisa menyesuaikan saja. Nah itu ya kondisi tapi untuk saat ini ya masih ingin katakan cinta tapi masih memilih situasi dan kondisi yang tepat baru mengungkapkan. Takut salah waktu ya, salah timing dan buyar, gagal. Jadi memilih sabar, melihat situasi dan kondisi yang tepat baru bisa eksekusi. Waduh, bicara eksekusi nih ya. Tetapi ya itu, kondisinya pelan-pelan, tapi ya kalaupun mungkin kondisinya tidak bisa dipaksakan juga ya nggak apa-apa. Tetapi intinya kalau ada kesempatan ya kenapa tidak. Dia akan berusaha berjuang dan mengatakan yang sebenarnya bahwa dia memang betul-betul inginkan kamu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dirinya yang terkoneksi denganmu saat ini, dari inisial dan zodiaknya saya sudah menarik energinya di sini. Kita ke inisial dulu. Di sini untuk inisial, di mana kita lihat energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf B, huruf A, huruf F, huruf K, huruf S,
I L C H Y Ki J G N V dan X. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun tidak resonate, kita lihat untuk zodiaknya. Saya sudah menarik energinya juga. Di sini kamu terkoneksi dengan Pisces, ada Sagittarius, Gemini, Aries, Leo, Virgo, Cancer, dan Scorpio. Jadi inilah dirinya yang terkoneksi denganmu. Semoga resonate. Dan ya, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.